Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrianus Ikowiu. Saya dari kelas HM2305D. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang mata kuliah inovasi teknologi. Kali ini tugas saya terbagi menjadi 6 file di sini. Ada yang pertama perencanaan proyek inovasi. Lalu yang kedua ada board tentang manajemen proyeknya. Terus ada evaluasi resiko pengembangan sistem generator dokumen surat berbasis web. Lalu ada indikator keberhasilan. Lalu ada feedback loop. Terakhir ada strategi keberlanjutan berupa esai. Langsung saja kita akan bahas. Yang pertama ada perencanaan proyek inovasi berupa scope, timeline, resource. Pengembangan sistem generator dokumen surat berbasis web. Dari saya sendiri, Muhammad Adrianus Ikowiu. Lalu yang pertama ada nama proyeknya, yaitu tadi pengembangan sistem generator dokumen surat berbasis web. Lalu tujuannya, proyek ini bertujuan untuk efisiensi dalam pembuatan surat resmi dan mengurangi kesalahan terhadap format surat. Lalu pada scope atau lingkungan kerja, fitur yang dibuat ada input surat, pemilihan template surat, preview surat, generator PDF, lalu manajemen template surat. Lalu batas proyeknya tidak ada login user, tidak ada penyimpanan riwayat surat. Timelinenya, minggu pertama akan analisis kebutuhan dan desain UI, minggu kedua pembuatan kerangka web database, minggu ketiga fitur input dan pemilihan template, minggu keempat fitur generator PDF, minggu kelima pengujian fitur dan perbaikan bug, minggu keenam dokumentasi dan finalisasi. Lalu kebutuhan resource-nya dari segi SDM ada programmer, UI UX dan juga tester. Terus tools yang dipakai yang digunakan adalah framework Laravel, HTML, Bootstrap dan juga PHP sebagai bahasa pemrogramannya. Text editor ada VS Code, library-nya pakai library PDF dari DOM PDF atau TM PDF, tapi kita pakainya DOM nanti. Estimasi waktu di setiap tugas, analisis desain, analisis kebutuhan 8 jam, perancangan UI UX 10 jam, penyusunan flow system 6 jam, analisis desain. Untuk pembuatan fitur inti, struktur project 8 jam kurang lebih. Form input data surat 10 jam, sistem pemilihan template 8 jam, pemilihan fitur generator PDF 14 jam, integrasi seluruh fitur 10 jam. Lalu pengujian ada 8 jam, perbaikan bug di 6 jam. Selanjutnya ada boardnya, ini dibuat menggunakan Trello. Dari backlog, di sini analisis kebutuhan sistem. Lalu ini type-nya adalah high ya, berarti sangat penting. Lalu di sini ada desain wireframe, itu medium. Membuat struktur folder dan routing project, medium juga. Dan membuat form input data surat, ini high, sifatnya penting. Lalu selanjutnya ada to do yang akan dilakukan to do ya. Membuat modul pemilihan template surat, ini high juga. Lalu menyusun template surat di sistem, ini low. Oke. Selanjutnya in progress, dalam progress. Pengembangan fitur generator PDF, high. Integrasi semua fitur, ini medium. Pengujian dan debugging, high. Dokumentasi akhir project, medium. Selanjutnya adalah analisis resiko. Resiko yang pertama, evaluasi resiko proyek pengembangan sistem generator dokumen surat berbasis web, Muhammad Adrianus Ikowiu. Yang pertama ada data pengguna tidak valid atau kurang lengkap. Dampaknya surat tidak bisa di-generate atau salah format. Probabilitasnya sedang. Mitigasi, validasi input, tambah pengecekan wajib isi. Level resiko medium. Lalu selanjutnya template surat mengalami error saat proses generate, outputnya gagal, dampaknya outputnya gagal dan berantakan. Probabilitasnya sedang. Testing setiap template
menggunakan format HTML yang stabil mitigasinya. Lalu level resikonya medium. Selanjutnya, library PDF tidak bekerja sesuai harapan. Sistem tidak dapat menghasilkan PDF, dampaknya probabilitasnya rendah. Coba beberapa library, siapkan alternatif tool PDF. Ini level resikonya low. Bug pada integrasi form, template PDF, alur pembuatan surat tidak berjalan, sedang. Lakukan debug terhadap unit dan testing. Mitigasinya level resikonya medium. Yang terakhir yang level resikonya high adalah server hosting lambat dan generate surat saat generate PDF. Waktu tunggu lama, pengalaman pengguna buruk, tinggi probabilitasnya. Optimasi template, cache, gunakan hosting yang lebih cepat. Selanjutnya ada indikator keberhasilan. Ini mengukur ROI ya, return of investment, menghitung sederhana manfaat dikurangi biaya dibagi biaya kali 100%. Hosting domain 300.000. Hosting plus domain 300.000 karena kita sudah punya akunnya ya. Jadi tinggal beli domain aja paling ini sebenarnya mah. Lalu selanjutnya waktu pengembangan misalnya 100 jam kali 20.000 per jam, 2 juta. Tools tambahan atau plugin 100.000. Biaya total 2.400.000. Rumus ROI-nya 3 juta. 3 juta dikurangi 2.400 ya. Lalu dibagi dengan 2.400 dikali 100%, yaitu ROI-nya didapat di angka 25%. Interpretasi project layak karena ROI positif dan melebihi 0%. User menggunakan lagi di week 1. Oh ya, ini untuk retention rate ini agak rusak ya. Seperti ini, retention rate-nya dapat di angka 6 dibagi 10 dikali 100%, yaitu 60%.